Terima kasih saudara masih bersama kita dengan dua tokoh para cendekiawan, yang satu dari Padang, yang satu dari Kudus. Kita kembali kepada Bu Emi yang belum mulai ya di Padang, tetapi semangatnya saya lihat Pak Rektor dan sebagainya. Bagaimana rancangan Ibu untuk setelah melihat yang ada di Sleman tadi? Iya, saya sebenarnya juga setelah Bapak mengunjungi kami di Taman Siswa Padang itu langsung membentuk tim, Pak. Oh, timnya sudah dibentuk? Sudah, jadi kami sudah turun ke lapangan, kami menanyakan data ke tingkat Bapeda, kemudian kami sudah ditunjuk satu kecamatan yang perlu pembinaan cukup serius, karena di situ ada korban gempanya cukup banyak gitu, Pak. Sehingga kami juga sudah melakukan pemetaan potensi daerah dan kemungkinan program-program apa yang bisa kami implementasikan di wilayah itu. Cuma kami belum sampai ke tingkat bagaimana mensinergikan program-program pemerintah dengan program yang kami buat. Sehingga nanti kan dalam pendanaan akan lebih bisa sharing seperti itu. Pendanaannya harus datang dari masyarakat, karena ternyata masyarakat yang di Jogja dan di mana-mana, kalau nunggu pendanaan pemerintah nggak turun-turun. Iya, maksudnya. Apalagi itu dana dari Mandiri nggak turun-turun gitu. Tetapi harus digali dari masyarakat sendiri. Ya. Jadi udah dilihat ya potensi masyarakatnya. Sudah. Cuma kami memang belum seperti urun rembuk lah dengan. Jangan sampai dikesankan bahwa Ibu membawa proyek. Nah, iya, sebab kalau itu yang dikesankan, maka kita gagal. Jadi di Jogja ini atau di tempat-tempat lain yang berhasil, itu tidak pernah dikesankan bahwa kita membawa proyek, tapi membawa semangat. Tapi memang rakyat miskin tuh lebih tertarik kalau kita ngasih bantuan. Makanya jangan dicari yang terlalu miskin, cari yang rada kira-kira mau bangkit. Bagaimana Ibu? Pengalaman di Kudus? Ya, Kudus sebetulnya sudah berjalan mau 3 tahun ya Pak dengan Mandiri. Jadi kami bermula dari basis sekolah dan basis masyarakat. Itu sudah kami lakukan, walaupun dalam proses itu kuncinya adalah bagaimana membuat sinergi di antara masyarakat itu. Kalau ini komunitas miskin aja yang di ini nggak bisa. Jadi kita harus menimbulkan satu sinergi antara yang kuat dengan yang lemah. Ini pengalaman ini. Ya, oleh karena itu ini yang dilakukan kalau basisnya adalah sekolah, sekolah itu yang dianggap kuat. Sehingga dia bisa memberikan sesuatu. Kalau di perguruan tinggi itu ada KKN, di SMA yang dulu pernah mendapatkan program pengembangan sumber daya manusia, gurunya ada magang dan sebagainya, kemudian mereka harus membagi ilmu dan pengetahuannya dan pelayanannya kepada masyarakat di lingkungan sekolah itu gitu. Langkahnya jangan sesuatu yang muluk-muluk, tetapi yang bisa dikerjakan oleh siswa, ya, yang dikerjakan oleh siswa, tapi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Yang kemudian akan diharapkan bisa menimbulkan multiplier effect di antara mereka gitu. Jadi mengatasi masalah yang strategis bukan hanya praktis, tetapi kalau strategisnya ini yang diatasi, pasti praktisnya ini akan teratasi juga gitu. Jadi yang dilakukan adalah misalnya membuat taman bacaan. Kalau di sekolah itu punya lab tentang keterampilan, tentang pendidikan PKK misalnya, kemudian dia mengajak kelompok-kelompok muda dan ibu-ibu itu atau bapak-bapak di situ untuk melatih menjahit sesuai dengan kompetensi wilayahnya seperti itu kan. Di Kudus kan banyak konveksi, banyak bordir, banyak ini. Nah, itu dilatih jahit supaya dia dengan keterampilan menjahit itu dia bisa mengembangkan diri, mau jual jasa sendiri atau dia bergabung dengan bermitra dengan konveksi atau bordir seperti itu. Ke depan di sekolah. Gimana ke depan? Ke depan saya sangat potensial untuk mengembangkan masjid karena kami punya pengembangan wilayah ke arah Pantura, ke Pati, Jepara dan sebagainya. Dan saya lihat penuh itu dengan masjid. Masjid itu sangat potensial. Kebetulan di sekeliling masjid biasanya banyak orang yang tanda petik kekurangan itu bukan hanya fisik aja Pak ya, tapi akses dan sebagainya. Dan ini ada teman-teman yang sangat gencar, basisnya itu basis masjid dan dia berbuat sesuatu itu yang memungkinkan orang lain itu tidak alergi masuk. Dan itu yang sangat familiar kan masjid. Masjid, ya. Secara spiritual, secara psikologis memang dia berlindung kepada Tuhan itu dengan sesuatu itu dan di situ kita baru kita masuk garap. Ke situ ya. Itu yang akan saya kerjakan di Pati,
mungkin yang saya lihat tadi di Sleman itu sesuatu yang memang sinergi antara kegiatan, tidak saling menyakiti, tidak saling mengacaukan yang sudah ada. Nah di Pade itu juga akan menjadi seperti itu, tetapi kemudian saya lihat memang ketokohan dan leader itu sangat penting. Kalau di Pade kan ada Kiai Sahal, bisa jadi panutan ya. Tetapi saya mau bukan ketokohannya dulu yang masuk, tetapi keinginan masyarakat ini untuk bangkit menolong diri sendiri. Nah kemudian kalau dia sudah punya kemampuan akses, dia akan mencari informasi itu sendiri dan kita gerakkan lewat belakang. Mudah-mudahan itu akan bisa. Kalau taman siswa hubungannya dengan masjid bagus juga ya? Mungkin kalau dibilang bagus tidak terlalu Pak, karena kami biasanya memang kegiatan kami itu langsung ke penyuluh-penyuluh. Di dinas-dinas, di desa-desa. Jadi tidak lewat lembaga-lembaga yang ada di pedesaan begitu? Iya, belum seperti itu ya. Tapi ini baru ketahuan ya bahwa potensi-potensi itu sangat kuat. Sebenarnya ya seperti itu ya. Mudah-mudahan ya. Jadi saudara sekalian, kita telah bertemu dengan dua tokoh Sri Kandi dari Padang, Sri Kandi dari Kudus, dan masing-masing telah melihat masjid yang ada di Sleman. Mudah-mudahan nanti dapat dikembangkan. Jangan beranjak, kita akan masih ketemu lagi setelah yang satu ini.